Yang mana misalnya kalau tidak ada jiwa, tubuh itu tidak bergerak, tubuh itu tidak hidup, dan tidak ada aktivitas lahiriah kita. Tapi kalau sebaliknya kan juga begitu. Nah, Tanpa tubuh jiwa juga. itu persoalan lain. Tapi pada level tertentu, jiwa tidak pada level tertentu, kalau bukan dari sisi keberadaannya ya, bukan dari sisi keberadaannya, pada level tertentu jiwa tidak membutuhkan badan. Welcome to Renaissance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Renaissance, alhamdulillah jumpa lagi di channel ini. Setelah tertunda karena cuaca Ustaz, kita bisa ketemu lagi. Masih membahas lanjutan tentang Back to Islamic Philosophy. Kali ini masih dalam tema ontologi Ustaz. Problem kausalitas atau sebab akibat. Iya. Nah, yang pertama nih, filsafat Islam itu kan meyakini kausalitas itu niscaya, sama dengan Aristoteles. Iya. Kira-kira bagaimana dijelaskan? Minta tolong dijelaskan kausalitas sebagai sesuatu yang niscaya gitu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pembahasan kausalitas itu juga bagaimana yang dibahas di dalam filsafat Yunani, dalam hal ini filsafat Aristoteles. Dan bahkan menurut saya kausalitas itu tulang punggung filsafat itu sendiri. Jadi tanpa prinsip kausalitas tidak ada bangunan filsafat yang bisa kokoh dan kuat. Karena kausalitas bukan hanya aksiomal kausalitas bukan hanya ranahnya di alam eksternal, tapi itu masuk di alam pemikiran sendiri. Saya kasih contoh misalnya premis mayor, premis minor, ya, konklusi itu kan sebenarnya akibat daripada premis mayor, premis minor yang tidak lepas dari situ. Ya. Jadi konsekuensi logis daripada bangunan premis mayor, minor itu adalah konklusinya yang tidak bisa ditolak. Nah, itu dalam ranah pemikiran. Nah, sekarang dalam ranah alam eksternal memang ada beberapa saintis ya, bukan filosof, walaupun memang ada yang menyatakan itu, ada juga menyatakan dia filosof. Misalnya David Hume sendiri dan beberapa teolog Muslim itu mengingkari kausalitas yang ada di alam eksternal. Mereka menyatakan, terutama David Hume menyatakan bahwa kausalitas itu hanya ada di alam mental saja. Tapi kausalitas, maksudnya kebergantungan satu wujud kepada wujud yang lain, dan kebergantungannya itu bersifat niscaya, bersifat eksistensial, bersifat hakiki, itu menurut dia itu sesuatu yang tidak ada. Secara empiris. Ya. Filosof menyatakan memang secara empiris sebab dan akibat, konsep sebab dan akibat itu sendiri kan sebenarnya kalau dilihat itu merupakan suatu konsep yang bersifat universal tapi bersifat sekunder. Ya. Beda, kan ada 3 konsep universal itu ya. Konsep dulu secara umum kan ada 2 ya. Konsep ada yang bersifat partikular, ya. Ada yang bersifat universal. Universal itu sendiri terbagi 3 dalam filsafat Islam. Konsep primer, yaitu konsep kuiditas, misalnya manusia itu sendiri, konsep manusia universal itu kan konsep kuiditas. Konsep primer yang kuiditas. Kenapa? Karena langsung diambil dari objek abstraksinya, ada langsung. Kita bisa mengkonstruksi konsep universal manusia dari individu eksternal langsung bisa di situ. Itu yang disebut dengan konsep primer kuiditas. Nah, ada lagi namanya konsep universal yang bersifat sekunder. Sekundernya ada 2, ada yang bersifat filosofis, ada yang bersifat logikal. Filosofis seperti konsep tentang wujud, ya, konsep tentang sebab dan akibat.
yang mana itu tidak langsung diabstraksi dari individunya di alam eksternal. Kita nggak bisa menunjuk individu sebab itu di alam eksternal, misalnya ini sebab dari individu ini langsung terabstraksi konsep universal tentang sebab itu, nggak bisa dan nggak ada itu. Nah, ini makanya disebut konsep universal sekunder filosofis. Dan kalau konsep universal logikal itu kan murni di alam mental saja, tidak ada objek abstraksinya di alam keseluruhan lebih besar dari sebagian, kayak gitu ya mungkin. Nah, universalitas itu sendiri kan satu konsep universal yang logikal. Universal kan tidak ada di alam nyata. Nah, lantas konsep sebab dan akibat itu dari mana munculnya? Ya, apakah diabstraksi dari alam eksternal secara langsung atau tidak? Nah, menurut filosof Muslim, ini saya pikir yang membedakan dengan filsafat Yunani, filosof Yunani. Jadi konsep sebab akibat itu diabstraksi dari diri kita sendiri. Misalnya ada jiwa kita, jiwa ini yang merupakan sumber kehidupan yang melahirkan dan menyebabkan aktivitas jasmani kita. Misalnya ada kehendak kita di alam mental kita, di alam jiwa kita. Dari kehendak ini muncul aktivitas lahiriah, aktivitas jasmani. Nah, mana nanti dikatakan bahwa kehendak atau apa saja yang kita inginkan atau jiwa secara keseluruhan itu merupakan sebab dan akibat adalah jasmani dan aktivitas jasmani itu sendiri yang lahir dari kehendak manusia. Ya, jadi dari situ diabstraksi itu. Jadi sesuatu yang berangkat dari diri sendiri, sesuatu yang bersifat pasti. Jadi konsep universal tentang sebab dan akibat menurut filsafat Islam ada sesuatu yang pasti, bukan relatif, karena dari diri sendiri diambil itu. Bukan seperti api membakar gitu. Walaupun itu nanti digeneralisasikan ke alam eksternal. Siap. Tapi awal munculnya konsep universal sebab itu berangkat dari hubungan kaitan antara jiwa dengan tubuh kita, antara kehendak jiwa kita dengan aktivitas tubuh kita. Siap. Nah, dari situ yang mana kita katakan jiwa adalah sebab. Kenapa sebab? Karena dia yang memberikan pengaruh, dan tubuh kita itu sebagai reaksi, yang dipengaruhi. Akibat yang menerima pengaruh. Atau sebab adalah sesuatu yang memberikan keberadaan, dan akibat adalah yang menerima keberadaan itu sendiri. Ya, dia senantiasa berada pada level yang bawah. Yang mana misalnya kalau tidak ada jiwa, tubuh itu tidak bergerak, tubuh itu tidak hidup, dan tidak ada aktivitas lahiriah kita. Tapi kalau sebaliknya kan juga begitu. Nah, tanpa tubuh jiwa juga itu persoalan lain. Tapi pada level tertentu jiwa tidak pada level tertentu. Kalau bukan dari sisi keberadaannya bukan dari sisi keberadaannya, pada level tertentu jiwa tidak membutuhkan badan. Tapi dalam wilayah aktivitas dia membutuhkan itu. Tapi jadi kausalitas itu kan bicara pada level eksistensi. Siap. Pada level eksistensi, apakah sebab itu memberikan keberadaan kepada akibat, dan apakah akibat itu bergantung sepenuhnya kepada sebab tersebut. Nah, di sinilah lahirnya konsep sebab dan akibat itu, dan keniscayaan hubungan antara sebab dan akibat. Jadi kalau menurut David Hume itu dia katakan sebenarnya yang kita pandang sebagai sebab dan akibat di alam eksternal, walaupun di alam mental dia pahami, dia bisa memahami itu, konsep itu ada. Tapi dia katakan di alam eksternal tidak ada itu konsep. Yang ada itu sebenarnya secara empiris menurut David Hume adalah dua fenomena yang saling beriringan, saling bersusulan satu sama lain. Yang kita pandang itu sebagai sebab akibat. Jadi dua fenomena yang saling beriringan, saling bersusulan satu sama lain. Nah, cuma kan kalau dikritik David Hume, apakah setiap fenomena yang saling beriring itu betul. Ini kan misalnya
tidak semua memang yang beriringan itu sebab akibat. Tidak semua. Misalnya siang, kadang setelah siang muncul malam. Ya. Apakah siang sebab Malam bagi malam, akibat adalah malam? Kan tidak. ya. Jadi dua realitas ini kan memang beriringan dan bersusulan satu sama lain, tapi itu bukan dua fenomena yang menurut filsafat merupakan fenomena kausalitas itu. Ya. Nah, terus belum lagi kalau dikritik, bagaimana hubungan tangan misalnya kalau saya gerakkan tangan dengan pena. Ya. Apa jawaban Levitium? Saya yakin tidak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena pada hakikatnya tangan itu dipandang karena dia berpengaruh penting di dalam gerak pena, maka dipandang pada level tertentu dia adalah sebab, dan pena adalah akibat, bukan sesuatu yang beriringan dan bersusulan satu sama lain, tapi saling mempengaruhi. Tapi bagaimanapun menurut filosof Muslim, mana sebab hakiki di alam materi, dan akibatnya itu harus dilakukan penelitian yang mendalam, yang terkendali, yang mungkin butuh waktu sehingga kita betul-betul bisa memahami mana sebab hakiki dari sebuah fenomena. Tapi yang pasti menurut filosof Muslim, sebab dan akibat dan hubungan sebab akibat itu ada di alam eksternal. Jadi bisa saja seorang filosof atau seorang saintis secara ilmiah, secara teoritis menolak prinsip kausalitas, tapi sebenarnya dalam amal, dalam perbuatan, dalam praktek sehari-hari, semua manusia bahkan tidak lepas daripada ilmuwan saja, saintis saja, itu kalau kita lihat perilakunya itu mengakui keberadaan sebab dan akibat. Ya kalau dia dipukul pasti bertanya, kenapa? Pertanyaan itu menunjukkan belum lagi kita lihat semua ilmuwan yang kerap melakukan penelitian itu pasti di kepalanya ada asumsi bahwa ada sebab, makanya dia mencari. Jadi penelitian itu suatu bukti, suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebab di alam eksternal. Ada konsep jika maka. Iya, kalau tidak ada, tidak perlu ada penelitian. Karena apa? Setiap fenomena bisa saja melahirkan fenomena lain yang tidak bisa diprediksi. Tapi kan bisa diprediksi bahwa fenomena ini lahir karena ada ini, faktor ini, yang faktornya itu kan sebab itu dalam filsafat. Faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fenomena selanjutnya. Itulah sebab itu sendiri. Lalu Ustaz, jadi ada teolog Muslim saya nggak usah sebut namanya, yang kemudian menolak juga kausalitas dan langsung menghubungkannya secara vertikal. Api yang membakar tapi Allah yang membakar. Gimana itu? Ya itu juga kan sebenarnya begini kan, dia sebenarnya tidak menolak kausalitas, tidak ya, karena dia menyatakan Tuhan sebagai sebab. Yang dia tolak sebenarnya sebab-sebab materi. Siap. Kan di filsafat Islam memang sebab itu ada dua, ada sebab materi di alam materi, ada sebab non materi yang di alam non materi. Sebab materi penentuannya itu harus berdasarkan penelitian yang signifikan, yang sistematis, mendalam dan terkendali. Itu perlu penelitian panjang. Karena bisa saja kan orang berbeda pemahaman, ini sebab atas fenomena ini. Yang lain menyatakan enggak, ini sebab. Tapi kan sama-sama mengakui bahwa itu ada sebab. Cuma penentuan mana sebab itu persoalan lain. Yang mana yang paling signifikan? Yang mana yang paling kuat? Bisa saja sebenarnya itu mata rantai sebab. Ada sebab yang sangat kuat, sangat dekat, ada yang sangat jauh lemah. Jadi sebenarnya yang kuat itu karena saking dekatnya dia punya pengaruh yang besar terhadap fenomena itu. Jadi ada mata rantai sebab. Bisa saja seperti itu. Ada memang juga kumpulan dari beberapa sebab yang melahirkan satu fenomena tertentu. Kan bisa. Jadi ada namanya sebab rangkapan, ada sebab tunggal, klasifikasi sebab macam-macamnya. Tapi berhubungan dengan sebab non materi itu tentunya nggak bisa dilakukan penelitian yang bersifat empiris, dan itu hanya bisa dipahami oleh akal kita, rasionalitas kita, bahwa setiap fenomena yang muncul apapun bentuknya dengan tidak melihat eksistensinya, apakah dia itu baru atau lama,
kalau dia dalam dirinya sendiri itu bersifat mungkin, dalam dirinya sendiri keberadaannya itu bersifat mungkin, dia pasti akibat. Apapun, artinya apapun. Jadi misalnya ada sesuatu yang bisa digambarkan tidak ada, juga bisa digambarkan ada. Artinya sesuatu yang mungkin, dan setiap yang mungkin itu pasti akibat, dan setiap akibat pasti membutuhkan sebab. Tapi yang pasti bahwa karena ada keberadaan yang kita tidak bisa pungkiri, walaupun itu masih pada level tertentu bersifat materi, tapi kan semua orang sepakat ada keberadaan ini. Kan tinggal dianalisa, kan hanya ada dua realitas di alam eksternal. Dia sebagai memposisikan diri sebagai sebab, atau diposisikan sebagai sebab, atau diposisikan sebagai akibat. Hanya dua saja. Dan dia sebagai sebab atau sebagai akibat. Tapi juga bisa sekaligus dia akibat sekaligus juga sebab bagi akibatnya. Pada level tertentu bisa saja. Kalau dilihat dari mata rantainya tuh, dia sebab pada level tertentu, dia juga akibat pada level tertentu. Tapi yang pasti ujung dari semua mata rantai itu berakhir pada satu sebab atau beberapa sebab. Kalau dalam materi kan bisa saja. Jadi tidak mungkin tanpa sebab. Nah, sekarang kan bisa dilihat yang mana yang layak menjadi sebab, kan itu saja yang perlu didiskusikan. Mana yang layak, jangan sampai kita menyatakan ini sebab, dia tidak layak menjadi sebab yang final, yang akhir, atau ya sebab pertama ya. Kenapa? Karena bisa saja kalau dilihat ada kebergantungannya, tidak mungkin dia sebagai sebab yang hakiki, karena sebab yang hakiki atau sebab yang sempurna adalah suatu sebab yang sama sekali tidak memiliki kebergantungan kepada yang lain. Nah, itu kan definisinya. Nah, apa namanya? Jadi kembali ke situ. Jadi sebenarnya bukan dia menolak kausalitas, dia menolak bahwa hujan ini misalnya disebabkan oleh apa? Penguapan, oleh misalnya karena kondensasi setelahnya. Kondensasi. Pokoknya faktor-faktor yang bersifat kimiawi yang terjadi ada proses-proses alami. Dia tolak itu, dia mengatakan Tuhan itulah yang dialah segala-galanya gitu kan. Jadi ini pertama memang nggak bisa dipungkiri mereka itu bagian dari perdebatan itu kan, dia bisa saja menyatakan ini bukan sebab, ini yang sebab sebenarnya kan bisa saya seperti. Tapi kan banyak faktor yang mempengaruhi suatu fenomena kan. Ada faktor dekat, ada faktor yang jauh. Tapi sayangnya orang seperti ini dia mengabaikan mata rantai itu. Dia mengabaikan faktor-faktor dekat fenomena itu. Kan bisa saja dan tidak ada hubungannya bahwa misalnya kalau kita menerima menerima hujan itu disebabkan oleh faktor penguapan dan faktor-faktor kimiawi lainnya, itu tidak bermakna bahwa kita menolak Tuhan sebagai sebab dari sebab yang ada. Nah, dan menurut dia katakan lagi ini salah satu trik kaum ateis supaya kita menolak Tuhan. Jadi misalnya dengan membuktikan bahwa segala sesuatu itu secara ilmiah bisa dipahami, itu bermakna bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan yang kau pahami itu, kan gitu kan. Tapi kalau dalam filsafat Islam kita melihat sebenarnya memang banyak faktor yang tidak empiris ya, tidak bisa dipungkiri. Dan kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan terutama sains dalam hal ini, memang mereka juga tidak final, belum final. Makanya tidak bisa secara otomatis menyatakan bahwa agama sudah mati, Tuhan sudah mati, karena semua faktor-faktor yang terjadi di alam materi ini sudah ditemukan secara niscaya, secara pasti. Bahkan misalnya mereka menyatakan bahwa keberadaan alam materi ini sendiri sudah dibuktikan bahwa bukan Tuhan yang misalnya mengadakannya dan sebagainya. Itu kan masih teori-teori, masih banyak teori. Ada yang menyatakan Big Bang, ada yang menyatakan enggak, ketiadaan, macam-macam lah teori-teori tentang keberadaan alam semesta. Itu kan masih teori, masih hipotesa dan sebagainya. Nah,
Karena itu masih ada faktor-faktor yang belum dipahami oleh manusia kenapa hal itu terjadi. Tapi secara umum sekarang ini tidak ada satupun sebenarnya yang menolak kausalitas itu. Yang pembahasannya kan di situ. Tidak ada satupun yang menolak. Bahkan kaum ateis pun itu tidak menolak itu. Ya. Cuma kan DB kalau ya paling dia bilang ya itu ada kan perdebatannya paling pada wilayah ini sebab, ini bukan sebab kan pada wilayah itunya, tapi kausalitas itu sendiri, hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, hubungan kebergantungan satu wujud kepada wujudan yang lain, itu sesuatu yang niscaya. Karena itu menurut filosof muslim sebenarnya persoalan hukum dan prinsip kausalitas ini adalah boleh dikata tergolong aksioma, tergolong gamblang, tergolong perkara yang badihi sebenarnya. Kalaupun ada yang menolak, itu bukan menolak kausalitasnya sebenarnya, tapi menolak bahwa yang Anda katakan itu sebab, yang mereka katakan itu sebab, yang lain katakan itu bukan sebab. Ada partikular, pada wilayah penentuan sebab dan mana akibat itu sendiri. Oke. Nah, kan ada beberapa kategori sebab ya, misalnya rumah ini, ya. Ada. Tentunya kan beda tukang yang sebagai sebab, kemudian bahan-bahan, batu dan lain sebagainya. Iya, betul. Iya. Itu jadi dijelaskan ya nggak bisa ya kita pertama tadi kita bicara tentang keniscayaan kausalitas ya, bahwa kausalitas itu sesuatu yang bersifat niscaya, baik di dalam diri kita lihat fenomena kejiwaan kita, hubungan jiwa dengan tubuh kita dan aktivitas lainnya, maupun di alam eksternal yang memang itu sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Bahkan memungkiri kausalitas itu sendiri itu sebenarnya memungkiri kedirian kita sendiri, karena bagian dari itu. Nah itu sudah masuk dalam klasifikasi sebab ya. Jadi sebab itu macam-macam ya. Ada yang menyatakan sebab itu misalnya terbagi dalam sebab sempurna dan sebab tidak sempurna. Apa sebab sempurna? Sebab sempurna adalah keberadaan dirinya sendiri sudah cukup melahirkan akibat. Jadi tidak perlu lagi sebab faktor lain. Nah, di sini kan pendekat tidak perlu lagi. Jadi keberadaan dirinya sendiri itu sudah sangat cukup melahirkan akibat dari dirinya ya. Nah, filosof menyatakan bahwa contoh sebab sempurna adalah Tuhan ya. Berhubungan dengan keberadaan alam ini. Nah, itu kan nanti masuk ke perdebatan itu juga, apakah alam ini qadim, apakah alam ini lama, ataukah sesuatu yang hadis, baru. Apakah antara Tuhan dengan makhluknya itu ada jeda waktu. Ya kembali ke persoalan sebab masalah itu. Kalau sebenarnya makanya filosof menyatakan kalau kita sebenarnya menggambarkan konsep sebab sempurna itu secara baik, secara sempurna, secara lengkap, itu sebenarnya tidak lagi pembahasan masalah qadim dan hadis. Ya, selesai sudah itu. Karena sebenarnya masalah waktu itu apa sih? Waktu itu kan sebenarnya konsekuensi dari alam materi. Kalau kita pahami ada antara Tuhan yang bukan materi dengan alam materi ini, ada waktu, jarak waktu, berarti ada waktu itu berada di luar alam materi. Sementara sebenarnya waktu itu include bagian nyata terpisah dari alam materi itu sendiri. Nah, kalau kita katakan ada jeda waktu dari Tuhan di alam materi yang terikat oleh ruang waktu untuk mencipta. Nah, itu. Jadi bukan persoalannya pahamnya kaum teolog kan di situ. Ya, itu yang menyebabkan sebagian filosof dikafirkan gara-gara menyatakan bahwa alam itu kadim. Padahal bukan mau menyamakan Tuhan, tapi dia ingin menyatakan bahwa sebenarnya tolok ukur kebutuhan akibat kepada sebab itu apa sebenarnya? Apakah karena faktor hadis sesuatu yang baru, atau karena faktor karena dia itu memang butuh, maksudnya karena dia itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak kuat, ya kan gitu. Dengan tidak melihat lagi apa kalau dia kita katakan akibat itu butuh kepada sebab karena faktor
dia itu miskin, dia itu lemah, dia itu tidak kuat. Itu kan mau bicara dia itu kadim atau lama kan tidak ada urusan sudah. Artinya dimanapun dia berada, dia selalu butuh kepada sebab. Nah, jadi belum lagi kalau kita katakan bahwa Tuhan sebagai sebab sempurna, baru kemudian istilahnya misalnya 100 tahun kemudian baru ada makhluk sempat sebenarnya Tuhan itu bukan sebab sempurna. Iya. Gitu kan. Cuma kan memang ada yang menyatakan kalau Tuhan sebab sempurna berarti ya akibatnya langsung otomatis. Mereka katakan di sini ada keterpaksaan ya. Maksudnya Tuhan tidak ada. Kan Tuhan bisa berkehendak kapan dia mau menciptakan, tidak menciptakan. Iya. Ya, sebenarnya kata filosof, kehendak itu bagian dari faktor-faktor yang sudah include di dalam sebuah sempurna. Tuhan itu ya kehendaknya itu bagian dari Adalah dirinya sendiri. Tidak dipisahkan misalnya kapan dia berkehendak apa tidak berkehendak untuk mencipta. Jadi jangan takut kalau dikatakan alam itu kadim, karena kekadimannya juga keazalian alam itu butuh kepada Tuhan. Kecuali filosof menyatakan ya ada dengan sendirinya. Ya azali atau kadimnya alam itu ada dengan sendirinya, mandiri. Itu problem kan gitu. Jadi sebab sempurna dan sebab tidak sempurna. Kemudian ada lagi nama sebab perantara. Dan ada lagi sebab dengan perantara. Misalnya gerak tangan saya dengan jiwa sebagai sebab, tangan saya sebagai akibat. Ini kan tidak ada perantara antara jiwa dengan tangan saya. Kapan saja saya berkehendak dia gerak. Nah, tapi kalau misalnya di tangan saya ada pena, nulis. Saya kemudian menulis. Di sini pena juga kan termasuk faktor terjadinya tulisan. Ya, jadi tulisan berhubungan dengan tangan saya, jiwa saya. Di sini pena sebagai sebab dengan perantara. Artinya tanpa pena tangan saya tidak bisa menulis. Ya, tetap ini disebut jadi pena berhubungan dengan tangan dan jiwa adalah sebab dengan perantara. Berhubungan dengan itu tulisannya. Kemudian sebab tanpa perantara adalah jiwa berhubungan dengan badan. Itu. Kemudian ada lagi sebab internal, sebab eksternal ya. Pembagiannya itu misalnya sebab internal itu misalnya kayu atau bangunan itu kan misalnya bahan bangunan itu kan tanpa itu kan rumah tidak mungkin jadi. Jadi misalnya ada batu, ada semen, ada pasir ya dan sebagainya. Itu sebab internal. Sebab eksternalnya tukang bangunan ya tanpa tukang bangunan walaupun ada bahannya rumah tidak akan mungkin jadi. Itu yang dimaksud sebab tidak sempurna. Sebab apa namanya? Ada namanya sebab internal dan eksternal. Pembagian sebab menjadi sebab internal dan eksternal. Cuma bedanya nanti antara bahan internal itu, sebab internal seperti batu bata, semen, pasir, itu kan sebab adanya bangunan. Itu sudah include dengan bangunan itu sendiri, internal itu. Jadi kalau pasir tanahnya diambil, otomatis rumahnya juga hilang. Tapi kalau sebab eksternal, dalam hal itu kan bangunan, bisa saja dia sudah bangun, dia meninggal, tidak ada masalah. Rumah tetap ada. Itu bedanya di situ. Ya pembagian yang lain juga banyak, misalnya pembagian sebab menjadi sebab materi, sebab aktual, sebab efisien, sebab final. Jadi klasifikasi sebab ini banyak sekali dan itu sebenarnya bergantung pada sudut pandang. Di banyaknya klasifikasi itu bergantung pada sudut pandang dari aspek mana kita melihat. Kemudian ada lagi yang tapi secara umum sebenarnya yang ini pembagian sebab menjadi hakiki dan tidak hakiki itu bisa dilihat di alam eksternal secara langsung. Maksudnya itu ada hubungannya nanti dengan hubungan keniscayaan antara sebab dan akibat. Jadi ketika kita berbicara hubungan keniscayaan, hubungan eksistensial,
keniscayaan maksudnya di sini eksistensial, itu kita bicara pada ranah sebab hakiki. Ya. Ya. Pada sebab hakiki. Pada ranah sebab hakiki. Tadi misalnya sebab eksternal, tukang bangunan. Dengan bangunan, itu kan kalau misalnya tukang bangunannya meninggal, tiada, kan rumahnya tidak ikut tiada. Ya. Begitu pula misalnya hubungan antara orang tua dengan anak. Ya. Itu bukan sebab hakiki itu. Orang tua bisa saja Mati meninggal, anak masih hidup. Iya. Nah, gitu kan. Padahal nanti dalam pembahasan hubungan sebab akibat secara eksistensial dan keniscayaan, itu ketika sebabnya tiada, akibatnya pun ikut tiada. Begitu sebaliknya, kalau akibat tiada, itu pertanda bahwa sebab itu tiada. Iya. Jadi ketiadaan akibat adalah tanda bahwa sebab tiada. Sebabnya tiada meniscayakan akibat tiada. Itu dalam konteks hakiki. Sebab hakiki. Misalnya dalam matahari dan cahayanya mungkin ya. Bisa seperti itu ya. Atau misalnya api dengan panasnya. Kalau ada api pasti ada panas. Kalau ada panas. Tapi persoalan itu bisa saja ada perbedaan ya. Tapi intinya ada keniscayaan, hubungan yang bersifat niscaya, yang eksistensial antara sebab dan akibat itu. Makanya kan kalau dilihat dalam konteks ini, kalau dikatakan Tuhan itu sebab hakiki dan dia sebab sempurna, kalau ada Tuhan pasti ada ciptaan. Niscaya itu. Jadi ciptaan adalah keniscayaan dari keberadaan Tuhan. Sama misalnya dengan cahaya matahari. Iya. Ya keniscayaan dari matahari. Jangan dikatakan, wahai matahari, kamu jangan percaya. Tidak bisa. Itu satu. Tidak bisa dibilang matahari terpaksa bagi cahaya. Karena bagian dari kesempurnaan ini. Jadi ciptaan makhluk yang ada ini itu bagian dari kesempurnaan Tuhan sebagai sebab sempurna itu. Karena itu sangat mustahil kalau kita membayangkan misalnya ada Tuhan kemudian lama baru ada makhluk. Atau nanti misalnya ciptaan berhenti. Dan ada lagi misalnya kiamat hancur semua. Yang malaikat mati semua. Tidak ada lagi setelah itu ciptaan. Sendiri lagi. Jadi itu keniscayaan itu. Jadi makhluk itu keniscayaan keberadaan Tuhan. Dan kiamat itu sebenarnya kalau ya perlu dimaknai kan, maksudnya kiamat ini adalah bumi ini yang hancur, biasa tidak layak ditinggali ya. Dalam tata surya planet hancur dan sebagainya itu karena hubungan dia dengan matahari kan jaraknya sangat dekat, berarti panas menyebabkan tiadanya lagi air, dan air kan merupakan sumber kehidupan itu. Atau jauh sekali jaraknya kan membeku. Jadi posisi bumi, planet bumi itu kan sebenarnya sangat ideal, posisi ideal lahirnya berbagai macam kehidupan. Nanti misalnya ada planet lain yang dulu gersang, yang menempati posisi bumi, orbit bumi, dia akan sama seperti bumi. Jadi seluruh planet sebenarnya itu berpotensial melahirkan kehidupan. Nah, tinggal posisinya saja. Karena cahaya dalam konteks alam materi ini termasuk di galaksi lain sama di galaksi. Itu belum lagi kalau kita ini kan ini galaksi kita ya. Tata surya kita kan sekian satu matahari, sekian planet. Dan sudah ditemukan bahwa ada beberapa matahari. Berarti ada beberapa juga kemungkinan ada kehidupan yang kita nggak tahu ya. Dan walau alam. Mungkin tidak. Artinya filsafat dan agama memang tidak membatasi kehidupan itu, kehidupan alam materi itu sendiri. Intinya kalau ada sebab, intinya kan di situ ada sebab, pasti ada akibat. Kalau sebabnya sempurna, niscaya akibat lahir dari ini. Hal ini penting, Ustaz. Sebab akibat itu dikatakan itulah sunatullah ya. Boleh dikatakan hubungan, hubungan hukum sebab dan akibat dan hukum-hukum yang keluar dari situ bisa disebut sebagai sunnatullah. Semua kejadian pasti ada
ada kausalitasnya, ada sebab dan akibat. Banyak yang bertanya kemudian, mukjizat gimana tuh? Ini penting dikalian nanti. Mukjizat itu tidak lepas juga dari prinsip kausalitas. Iya gitu ya. Cuma nanti kan itu tadi kita untuk sementara memahami bahwa sebab itu ini. Kan bisa saja sebab banyak sebab melahirkan satu akibat. Iya. Bisa saja. Misalnya ular itu kan kalau sebab alamnya kan jelas ya. Tapi ada satu sebab yang tidak alami, tapi pasti tidak lazim aja. Makanya menurut saya dan itu saya juga lihat dari perspektif para filosof Muslim, sebab Tuhan itu walaupun dia sebagai sebab pertama dan sebab atas semua sebab, dia itu bersifat mutlak, tidak terbatas. Maksudnya tidak harus Tuhan dulu kemudian mata rantai sebab. Dia berada pada posisi yang sangat bersifat mutlak, tidak terikat oleh apapun. Sehingga bisa saja dia melahirkan sesuatu yang dekat darinya. Tidak mesti mengikuti mata rantai ini. Dia cipta mata rantai yang lain. Itu nih kayaknya orang awam bilang maunya Tuhan. Bahasanya seperti itu. Maunya Tuhan itu tidak juga lepas dari prinsip. Dia bisa melahirkan satu akibat yang mana akibat itu langsung muncul. Iya. Tidak perlu ada lagi, tidak mengikuti mata rantai seperti itu yang dari sananya gitu kan, ada mata rantai. Ya bisa menciptakan satu akibat lagi yang mana nanti akibat itu muncul dari situ fenomena yang lain. Kayak dari tongkat ke ular. Bisa saja seperti itu. Itu kan kalau rentetannya panjang sih. Panjang. Kalau dilihat alaminya kan gitu dong. Kan sebenarnya kan kalau dilihat kan jelas kan tongkat tulang ular itu kan bisa logis kan, jadi tongkatnya itu jadi pohon dulu kemudian dimakan adalah proses-proses alami pada rantai makanan itu mata rantai siklus makanan kehidupan itu jadilah ular itu seperti itu ya. Cuma panjang, tapi itu panjang. Jadi bisa saja Tuhan campur tangan dalam proses, dia tidak merusak tatanan ini, tapi dia mencipta satu sistem baru yang mana melahirkan akibat, dan akibat itu langsung dengan proses yang sangat cepat karena mata rantainya kecil sekali, pendek. Yang tadi itu kan panjang, bisa sekian tahun baru muncul ular. Yang alaminya itu kan sekejap. Ini sekejap karena sebab itu sedemikian dekat dan hanya misalnya 1-2 mata rantai saja yang ada sehingga muncul ular. Prosesnya sangat cepat sekali. Tapi semuanya ini tetap dalam ranah sebab dan akibat, bahwa setiap fenomena yang kita saksikan, yang kita rasakan, apapun dia bersifat materi atau non materi, pasti ada sebabnya. Cuma orang kan bisa saja salah dalam penentuan sebab. Pasti ada sebab. Ada sebab yang jauh, ada sebab yang dekat. Makanya sebenarnya menarik kalau kita lihat dalam konteks agama, Tuhan menyuruh kita berdoa. Maksudnya apa? Tuhan menyuruh kita ciptakan, minta kepada saya melahirkan satu sebab atau akibat yang dari situ lahirlah fenomena baru. Jadi doa itu dan mukjizat itu masuk dalam ranah itu. Makanya Tuhan meminta, wahai manusia, berdoa kepada aku. Jangan kau ikuti mata rantai itu lama urusan itu. Maka ada jalur singkat ya. Jadi ada jalur singkat yang kau dikasih. Wahai manusia, ini saya kasih kamu. Karena saya adalah sebab dari semua sebab. Saya bisa menciptakan satu fenomena yang dari situ fenomena muncul akibat yang sangat besar. Siap. Jadi tidak mesti kau mengikuti jalur yang klasik itu, yang panjang itu kan, tidak perlu. Kau punya kemampuan itu. Makanya berdoa harus, kan tentunya syarat-syarat diterimanya doa itu kan banyak, itu persoalan lain kan. Ada doa yang makbul, ada lagi yang makbul tapi mungkin butuh waktu. Ada yang ada yang cepat sekali, ada yang lambat, ada yang bahkan Tuhan tidak kabulkan karena faktor-faktor tertentu yang kita tidak tahu, tapi diberikan gantinya yang lebih baik di akhirat. Jadi sebenarnya doa yang kalau logis itu doanya
itu tidak ada sama Tidak ada yang sekali. tertolak. Pertama tidak ada yang tertolak dan tidak ada ruginya. Karena kalau kita nggak dapat di dunia, dapatnya di akhirat. Lebih baik dari itu bahkan. Investasi. Ya, Kalau kita investasi. bicara itu. Tapi intinya semua kembali ke situ bahwa itulah. Jadi filsafat Islam yang bicara tentang kausalitas itu tidak membunuh sebagian doktrin agama, malah bisa dijelaskan, Menguatkan kayak tadi mujizat mujizat. bahwa mujizat itu bagian dari fenomena kausalitas. Ini bukan hal yang tidak logis atau bukan hal yang tidak rasional. Tidak rasional. Cuma kan masuk dalam tataran koridor itu, cuma kan kita tidak tahu mana sebab di situ mana. Atau memang Tuhan memberikan kemampuan kita sebagai sebab mata rantai itu sehingga bisa melahirkan akibat itu. Kan banyak bisa kejadian. Orang yang biasa-biasa Itu saja. kan karamah-karamah para wali. Itu kan memang Tuhan memberikan kemampuan Dia sebagai sebab. supranatural padanya sebagai posisi sebab yang mana dia bisa melahirkan akibat-akibat yang merupakan konsekuensi logis dari sebab itu sendiri. Oke, Sobat Renaissance, tidak terasa perbincangan kita cukup panjang. Banyak hal sebenarnya yang masih belum diulik seputar kausalitas ini. Itu bisa 1 semester sih kalau mau kita ngaji. Tapi secara umum prinsip-prinsipnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Adilani tadi, dan kaitannya juga dengan teologi, dengan doktrin agama. Justru konsep kausalitas dalam filsafat Islam ini menguatkan beberapa hal dalam doktrin teologi khususnya di agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Renaissance. Nanti jumpa di tema-tema berikutnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.